Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Kamba. Saya akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan PLP1 di SDN 8 Limboto. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya biodata mahasiswi atau biodata saya. Nama lengkap Selvi Kamba, nama panggilan Evi, tempat tanggal lahir Tolutu 14 Oktober 2001, alamat lengkap Dusun 3 Desa Nendukaraya, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Terus, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam membina kepribadian, mengembangkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan pada peserta didik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil kegiatan PLP1, yaitu yang pertama tujuan PLP1, yang kedua visi misi dan tujuan sekolah, yang ketiga struktur organisasi sekolah, yang keempat sumber daya manusia di sekolah. Kemudian tujuan PLP1 di Sekolah SDN 8 Limboto, yaitu mengamati secara langsung gambaran kultur dan manajemen sekolah, mengamati gambaran struktur organisasi dan tata kerja, mengamati gambaran visi misi dan tujuan sekolah, mengamati kompetensi utama pendidik, mengamati gambaran ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian visi di sekolah SDN 8 Limboto yaitu terwujudnya sekolah unggul baik IMTAK maupun IPTEK, berwawasan kebangsaan, disiplin tinggi, dan tanggap lingkungan. Kemudian misi sekolah. Yang pertama yaitu menumbuhkan semangat religius, kedisiplinan, dan kekeluargaan pada seluruh warga sekolah, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan masyarakat, menumbuhkan semangat patriotisme melalui peringatan hari-hari besar nasional, mengembangkan budaya gemar membaca, merasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman, menciptakan suasana pembelajaran yang menentang, menyenangkan, komunikatif, tanpa takut salah, dan demokratis atau PAIKEM. Menanamkan kepedulian sosial dan lingkungan, cinta damai, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan hidup demokratis. Kemudian tujuan sekolah. Yang pertama yaitu mengamalkan ajaran agama hasil proses pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, meraih prestasi akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bakat untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang keempat, menghargai dan menghormati sesama di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang berbeda agama, budaya, suku, bangsa, dan status sosial. Kemudian munculnya generasi yang tangguh baik akidah maupun keilmuan secara berjiwa kebangsaan. Membiasakan hidup sehat dalam setiap kegiatan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Melaksanakan PBM dengan pendekatan PAIKEM. Menghadirkan nuansa yang harmonis dalam lingkungan kerja, menyiapkan peserta didik untuk dapat diterima di sekolah lanjutan tingkat pertama yang berkualitas, menyiapkan peserta didik yang terampil dan berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan lahan kosong untuk menanam tanaman yang bermanfaat sehingga dapat melestarikan lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Membiasakan peserta didik untuk tertib dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan berpedoman pada tata tertib sekolah.
Kemudian struktur organisasi sekolah yaitu yang terdapat pada slide yang ini. Sumber daya manusia di sekolah. Guru. Jumlah guru di SDN 8 Limboto ada 9 orang. 1 orang kepala sekolah. Kemudian siswa kelas 1 berjumlah 16 orang, laki-laki 8 orang, perempuan 8 orang. Siswa kelas 2 berjumlah 18 orang, laki-laki 8 orang, perempuan 10 orang. Siswa kelas 3 berjumlah 13 orang, laki-laki 6 orang, perempuan 6 orang. Siswa kelas 4 berjumlah 21 orang, laki-laki 14 orang, perempuan 7 orang. Siswa kelas 5 berjumlah 22 orang, laki-laki 10 orang, perempuan 12 orang. Siswa kelas 6 berjumlah 22 orang, laki-laki 10 orang, perempuan 12 orang. Tenaga kependidikan. Jumlah tenaga kependidikan di SDN 8 Limboto ada 9 orang. Kemudian sarana dan prasarana. Sarana yaitu kursi, meja, papan tulis, LCD, lapangan upacara, tempat sampah. Prasarana 6 ruang kelas, 2 kamar mandi, 1 gedung perpustakaan, 1 musola, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah. Kemudian prestasi sekolah. Prestasi sekolah yaitu juara 3 bulu tangkis tingkat kecamatan itu di tahun 2019. Hasil kegiatan PLP 1 yaitu yang pertama, observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang kedua, observasi kompetensi utama pendidik. Yang ketiga, observasi pemahaman peserta didik. Yang keempat, observasi proses pembelajaran. Kemudian observasi kultur dan manajemen sekolah. Perilaku siswa di dalam kelas. Siswa belajar dan mengikuti pelajaran dengan baik, akan tetapi ada sebagian siswa yang tidak terlalu memperhatikan guru ketika memberikan pelajaran. Kemudian, perilaku siswa di luar kelas. Perilaku siswa di luar kelas yaitu ketika jam istirahat, mereka makan, tapi sebelum makan mereka diajarkan mencuci tangan dan berdoa sebelum makan. Dan juga mereka memang sudah membawa bekal atau makanan dari rumah, ada juga siswa yang di luar kelas, mereka bermain bersama. Kemudian observasi kultur dan manajemen sekolah di bagian kegiatan yang sedang membudaya atau yang sedang kegiatan yang sedang dibudidayakan atau yang sedang membudaya. Mereka dibiasakan untuk membersihkan halaman, membersihkan kelas sebelum apel pagi dimulai, karena di sekolah tersebut belum terdapat cleaning service. Kebiasaan lainnya juga mereka diajarkan untuk berjabat tangan dengan guru sebelum masuk kelas dan berdoa terlebih dahulu sebelum masuk kelas dan sebelum belajar. Bahkan mereka diajarkan untuk sholat dan bagaimana niat sholat. Kemudian upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya pembinaan guru. Para guru berupaya untuk mengajarkan para siswa agar tidak meninggalkan sholat. Mereka juga berupaya mengajarkan para siswa untuk membaca, menulis, dan belajar. Karena ada beberapa siswa yang belum bisa membaca karena sekolah tersebut tidak masuk atau diliburkan karena adanya COVID-19. Kemudian, upaya pembinaan siswa. Untuk upaya pembinaan siswa dimulai dari keteladanan guru sehingga siswa dapat mencontoh hal yang positif dari guru. Tujuan pembinaan siswa yaitu untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal yang meliputi minat, bakat, dan kreativitas siswa. Di SDN 8 Limboto, pembinaan siswa guru mengadakan sholat zuhur untuk siswa dan setelah selesai sholat, mereka diajarkan tentang niat sholat dan juga mereka diajarkan cara membaca dan belajar. Kemudian observasi utama pendidik. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah sebuah keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh setiap pengajar atau sebuah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.
Kompetensi ini menyangkut kemampuan guru dalam memahami karakteristik atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik melalui perkembangan kognitif murid, merancang pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi. Kemudian, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah salah satu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang baik pada diri sendiri. Kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana, mengevaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan mengelola hubungan kemasyarakatan yang membutuhkan berbagai keterampilan, kecakapan, dan kapasitas dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan antar pribadi. Kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang pendidik melalui cara yang baik dalam berkomunikasi dengan murid dan seluruh tenaga kependidikan dan juga orang tua wali murid. Kemudian, observasi pemahaman peserta didik, yaitu hasil identifikasi peserta didik. Perkembangan peserta didik di dalam belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lingkungan tempat tinggalnya, baik keluarga, sekolah, atau masyarakat sekitar. Dalam pengaruh lingkungan tersebut, peserta didik juga mengalami pembentukan karakter pada dirinya. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus mengenali perkembangan proses tersebut. Kemudian, tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Tingkat partisipasi peserta didik di SDN 8 Limboto dapat dikatakan baik dikarenakan ketika adanya pelaksanaan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Karena komunikasi guru terhadap materi yang dijelaskan oleh guru dapat dipahami oleh peserta didik. Dan juga ketika guru memberikan tugas kepada peserta didik, mereka mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Kemudian, pengaturan kelas. Pengaturan kelas di SDN 8 Limboto ditata dengan rapi, penyusunan kursi dan meja belajar siswa maupun guru diatur sedemikian rupa sehingga membuat pendidik dan peserta didik nyaman dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, problem dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Problem perilaku peserta didik saat proses belajar mengajar salah satunya mengganggu teman pada saat belajar. Solusi atau cara mengatasi perilaku peserta didik adalah pendidik atau sebagai orang tua kedua dari peserta didik harus mulai mengajarkan agar tidak mengganggu temannya dan juga menanamkan kepada mereka sikap saling menghargai sesama teman. Kemudian, pengembangan potensi peserta didik. Pengembangan potensi peserta didik di SDN 8 Limboto, yaitu pendidik melatih peserta didik untuk sholat zuhur dan sholat duha di hari Jumat dan mereka menghafal niat-niat sholat. Observasi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan pembelajaran. Di SDN 8 Limboto menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi di dalamnya masih terdapat kurikulum 2013. Dengan persiapan pembelajaran yang matang, akan terciptanya proses belajar yang inovatif. Setelah berbaris, peserta didik memberi salam kepada guru dan masuk ke kelas pada pukul 7.35. Sebelum mengajar, guru mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti mempersiapkan bahan yang akan diajarkan kepada para siswa berupa buku, kondisi dan keadaan kelas, dan para siswa mempersiapkan alat belajar berupa buku dan alat tulis. Kemudian membuka pembelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, guru menyuruh peserta didik untuk berdoa bersama, mengabsen siswa yang hadir, menanyakan siswa yang tidak hadir, dan menanyakan kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian inti pembelajaran. Guru menjelaskan materi kepada peserta didik. Setelah menjelaskan, guru menyuruh peserta didik untuk mengamati materi yang dijelaskan. Setelah itu, guru menyuruh peserta didik untuk bertanya apabila ada materi yang dijelaskan oleh guru tidak dipahami.
Selesai sesi tanya jawab, peserta didik diberikan tugas oleh guru. Kemudian refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran yaitu observer lakukan adalah bertanya sedikit seputar informasi mengenai sekolah dasar negeri 8 Limboto kepada guru dan kepala sekolah. Bagaimana cara mengajar yang dilakukan guru tersebut dan kegiatan atau upaya apa saja yang digunakan atau diterapkan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar maupun kreativitas para peserta didik di SDN 8 Limboto. Baik, itulah presentasi PLP 1 di SDN 8 Limboto dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.